Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Rahayu dengan NIM 2204160. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Al-Fatah dengan NIM 2202831. Kami dari Pendidikan Teknik Bangunan kelas 2B akan membuat vlog mengenai dampak negatif dari candu media sosial dan bagaimana cara kita meminimalisir penggunaan media sosial tersebut. Seperti yang kita tahu, media sosial adalah sarana seseorang untuk berinteraksi maupun berbagi informasi dengan seseorang lainnya dalam suatu komunitas virtual. Seseorang dapat dikatakan kecanduan media sosial apabila seseorang tersebut sudah tidak bisa lepas dari penggunaan media sosial. Tentu ada dampak negatif yang diakibatkan dari hal tersebut, seperti dampak dari kesehatan mental maupun fisik. Dampak negatif dari kecanduan media sosial antara lain yaitu menimbulkan ketergantungan. Seseorang yang sudah kecanduan media sosial akan merasa tidak bisa lepas dari perangkat gadget dan internet untuk mengecek media sosialnya. Bahkan hal tersebut dilakukan meski mereka tidak memiliki keperluan yang penting. Yang kedua adalah mengganggu kualitas tidur. Kebiasaan menghabiskan waktu di media sosial sebelum tidur dapat mengganggu kualitas tidur seseorang, terutama saat merespon notifikasi yang akan mengganggu ketenangan seseorang dan sulit untuk kembali tidur. Yang ketiga, menurunkan konsentrasi. Saat sudah terbiasa menghabiskan waktu di media sosial, seseorang menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Hal ini membuat mereka lebih sulit untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Dampak lain dari candu media sosial yaitu menurunkan produktivitas seseorang. Kebiasaan menghabiskan waktu di media sosial dapat buat seseorang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik dan cenderung membuat mereka menjadi malas ataupun sering menghabiskan waktunya di media sosial, seperti scroll Instagram contohnya. Seseorang tersebut pasti tidak akan terasa bahwa dirinya telah menghabiskan banyak waktu hanya untuk melihat postingan dan story orang lain. Cara-cara untuk bisa keluar dari candu media sosial, beberapa di antaranya adalah yaitu sadari bahwa ada masalah. Langkah pertama adalah untuk keluar dari candu media sosial adalah menyadari bahwa ada masalah. Jadi ada masalah yang terdapat ketika kita mengalami candu media sosial, seperti masalah kesehatan, masalah mental, atau masalah kehidupan yang disebabkan oleh kecanduan media sosial. Yang kedua adalah batasi waktu penggunaan media sosial. Batasi waktu penggunaan media sosial. Misalnya dalam sehari itu bisa 2 jam atau 3 jam. Dan gunakan misalnya media sosial itu di waktu-waktu benar-benar kosong gitu. Jangan digunakan ketika kita terdapat waktu yang bermanfaat atau waktu penting, misalnya waktu untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Dan juga jangan gunakan media sosial ketika sebelum bangun tidur dan setelah bangun tidur, karena sesuai yang telah dijelaskan tadi bahwa menggunakan media sosial pada saat itu akan mengganggu pola tidur dan kesehatan kita. Lalu yang ketiga, hapus aplikasi media sosial.
Untuk mengurangi kebiasaan penggunaan media sosial, kita bisa menghapus media sosial untuk memaksa diri kita agar tidak menggunakan media sosial itu. Misalnya kita menghapus aplikasi TikTok misalnya. Aplikasi-aplikasi yang menurut kita bisa mengganggu aktivitas kita. Tetapi Anda juga bisa mempertahankan media sosial yang masih bermanfaat bagi Anda seperti WhatsApp, seperti Line gitu, untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Kita juga dapat menemukan hobi baru yang menurut kita menyenangkan atau kita sukai, seperti halnya bermain gitar mungkin, atau bermain alat musik lainnya, berolahraga, ataupun mungkin bagi sebagian orang membaca buku. Nah, hal tersebut dapat kita lakukan untuk mengganti kebiasaan menghabiskan waktu di media sosial. Lalu, cara lainnya yaitu dengan memperbanyak hubungan relasi langsung dengan lingkungan-lingkungan sekitar, seperti teman ataupun keluarga. Sekian dari vlog kami. Semoga hal yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.